Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Omen di balik Temara. Oke, sahabat Tete, kali ini saya sudah bersama narasumber dan beliau ini ingin menceritakan pengalaman yang sangat di luar akal ya. Katanya beliau ini suka melihat sesuatu dan keanehan, entah seperti apa. Nanti kita berkenalan dengan narasumber kita, yaitu Teh Ara ya, atau Teh Risti nih, boleh ya. lebih tepatnya Risti. Kayak sebelum saya ngobrol-ngobrol dengan Teh Ara, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke, langsung aja kita ke narasumber kita, Teh Ara. Aku biar panggilnya Teh Ara aja ya, biar nggak kaku. Oke, Teh Ara, selamat datang di podcastnya Di Balik Temaram. Teh Ara, katanya Teh Ara ini kan selalu dan punya cerita-cerita yang di luar nalar ya katanya. Ada pengalaman apa sih Teh Ara selama hidup mungkin ya? Dan ya, sebelum Teh Ara mungkin bercerita kepada sahabat Tete, ada yang mau disampaikan dulu atau sapa-sapa dulu? Oke, boleh mungkin perkenalan dulu ya Kak ya. Oke. Di sini panggil aja saya Ara. Saya di sini mungkin untuk lebih tepatnya profesinya ya lebih di sebagai staf pengajar untuk saat ini. Yang mungkin sesuatunya ada ya, mungkin lebih juga tempatnya mungkin ada di suatu kota, di kota Bandung gitu ya, lebih tepatnya. Nah, di sini mungkin saya mau sedikit sharing cerita beberapa pengalaman juga. Salah satunya gimana? Yang saya dengar tadi di belakang ya, sempat ngobrol sama Teh Ara ini, katanya Teh Ara ini selalu ada sesuatu yang kayak mengikuti atau seperti apa sih jelasnya gitu? Jelasnya, jadi apa ya, mungkin untuk awalnya mungkin kayak halusinasi mungkin, tapi makin sini feelingnya beda gitu kan. Jadi kayak lebih ada sesuatu yang mungkin karena udah terbiasa jadi oh ya udah gitu. Dan juga mungkin dari sini juga sesuatu itu mungkin bisa dianggap juga gak biasa juga gitu kan, karena mungkin ada beberapa mungkin yang mengganggu, ada beberapa juga ya udah gitu, cuman melihat sesuatu yang mungkin buat kalian takut gitu. Buat orang awam tuh ini gitu ya. Kalau buat Teh Ara sendiri udah biasa? Untuk di awal-awal sempat terkejut juga ya, tapi makin kesini mungkin dianggapnya hal biasa gitu. Jadi udah berteman mungkin ya sama makhluk-makhluk seperti itu? Belum berteman sih kayaknya, enggak juga. Tapi itu sejak kapan Teh Ara bisa melihat makhluk gaib itu? Ngelihat dari TK ya kayaknya. Dari mulai TK juga sempat terkejut kan, melihat sosok yang begitu nampak jelas. Dan mungkin kayak apa ya, kalau misalkan ini kayak candaannya orang tua gitu, nanti ada ini gitu. Tapi di situ langsung terlihat jelas, wah ada itu sosok itu tuh gitu di depan mata. Dan orang mungkin nganggapnya bercanda gitu kan, tapi emang itu bentukannya emang luar biasa gitu kan. Sempat seorang anak kecil gitu melihat yang kayak gitu kan pasti udah shock berat gitu. Mungkin bentukannya pun emang bentukannya kakinya besar ya, mungkin yang bentukannya yang warnanya putih gitu, anak kecil mungkin tahunya itu kayak pocong ya, tapi sebenarnya bukan. Nah,
Tapi kalau pocong nggak mungkin berkaki. Terus bentukannya juga emang kayak apa ya, kalau disebutin kayak sejenis yeti, tapi dia kayak pohon yang udah kelupas gitu ya, bukan atau dikelupas, gimana? kayak pohon yang nggak ada Ditebang. daunnya gitu ya, Iya, kayak iya. dia teman gitu kan. Di atasnya tuh kayak gitu, terus warna putih juga, ya kayak yeti gitu lah. Bentukan kayak yeti, kakinya juga besar, tingginya kurang lebih mungkin 2 meter ya. Gitu. Nah, dari situ kan sempat parno, shock. Nah mungkin entah masih kecil karena kepolosan juga, mungkin ada upaya dari orang tua gitu ya. Semenjak cerita hal kayak gitu mungkin kedengeran sama orang tua juga, akhirnya mulai ada kayak ya udah lupa gitu sama kejadian gitu. Nah kejadian berikutnya itu pas sekolah, waktunya sekolah tuh di SMA, mulai ngeliat lagi kejadian-kejadian kayak gitu lagi. Tapi ya mungkin jadi kayak ada bayang-bayang gitu. Oh ya udah. Tapi dengan konyolnya kan diri sendiri tuh cuma cengengesan gitu ya, cengengesan ini itu. Ya udah ya udah. Mungkin yang namanya remaja kan, cina. Oh aku berani gitu kan mikirnya kayak gitu. Ngeliat hal yang kayak gitu. Ngeliat kayak di lingkungan sekolah gitu kan sempat ada. Ya udah. Nah, lanjut nih. Yang lebih jelasnya lagi waktu masuk lulusan sekolah, mulai masuk dunia kerja nih. Masuk dunia kerja tuh ada di salah satu tempat kayak apa ya, masuknya ke kategori pariwisata gitu, tapi bukan tempat pariwisata. Nah kebetulan jadi resepsionis nih di sini, salah satu mall di Bandung. Dari situ kan mulai keluar, karena mungkin saya di situ yang posisi yang paling muda, lalu paling kecil juga kan, bisa terbilang ya udah sih terlalu muda dan paling masih kecil di antara karyawan yang lain, karena umurnya mungkin beda jauh. Untuk posisi umur saya yang masih 19 tahun gitu kan, yang lain udah di atas 20 dan rata-rata ada yang 28, 27 gitu. Dari situ kan, dan ada cerita juga dari beberapa orang. Iya, di sini tuh seringnya nunjukinnya juga sama orang-orang yang baru. Kayaknya kayak gitu. Oh iya, yang polosnya aku ya udah. Itu ada kan kayak bayangan-bayangan gitu. Kalau misalkan prepare ya ada bayang-bayangan hitam di ruang VIP. Nah, lihat dari situ kan ngelihat posisinya. Ya udah, aku cerita lah sama yang lain. Tadi di atas ada yang kayak gini, tapi orang udah sih pengenalan, yang kayak gitu. Ya udah, terus ngelihat lagi sesuatu yang mungkin tiap ruangan itu beda-beda penunggunya beda-beda. Iya. Dan di situ kan ada beberapa kamar mandi ya, toilet khusus customer, ada di lantai 1 sama di lantai dasar. Nah katanya tuh yang lantai dasar tuh emang dia tuh yang paling ekstrim itu penunggunya tuh. Nah ditambah lagi kalau yang di lantai atas tuh si toiletnya dekat sama satu pintu gudang, tapi pintu gudang ini tuh dia nggak pernah dibuka sama sekali. Saking penasarannya kan, tuh ceklek gitu aja, jangan dibuka, itu mah emang selalu terkunci. Oh ya udah, aku balik lagi aja. Tiba-tiba di salah satu event, ada event tuh yang namanya event Halloween. Kan mulai tuh orang-orang mulai dress code kan kayak gitu. Mungkin karena aku juga hobi kan, dan aku menyesuaikan. Aku nyari kostum, isengnya tuh kostum sendiri kayak gini, sampai menggunakan kayak rambut palsu gitu kan. Dari situ manajer marketing aku mulai ini, kamu lihat ke belakang deh. Kenapa? Ya udah, aku lihat ke belakang. Udah kejadian, udah jangan. Lihat sini lagi. Oh ya udah, sampai orang lain kan dipakai apa tuh kayak kain body itu ya, yang buat make up badan tuh yang diwarnain itu kan. Kain body ya. Ya, sampai aku sendiri mah inisiatif ini sendiri gitu kan, make up sendiri udah. Pakai begitu, tiba-tiba kan manajer marketing di situ ngomong, "Oh kamu, udahlah, kok aku takut ya lihat kamu." "Kenapa?" "Enggak, nanti juga tahu sendiri." "Oh ya udah." Tiba-tiba teman bilang, nah di ruangan yang atas nih kebetulan karena aku jaga, masukin customer satu-satu, lari-lari lah, yang namanya aku kan suka bercanda lari-lari ya kayak anak kecil gitu ya. Temen lah bilang, kok mirip ya sini. Apa? Karena aku kan wignya panjang ya, segini.
mirip tahu kayak yang di room yang di situ, yang di room semua. Apa itu yang di pojok itu? Apa? Ya itu yang di Belanda cina. Ha, tapi rambutnya pendek dia jadi. Wah lah, langsung gitu. Masa cina? Ya udah. Dan konyolnya lagi pas event itu selesai. Iya mungkin kan emang pas event itu kan berasa kayak dirayain banget kan yang kayak gitu. Pada ngumpul semua ya. Iya, pada ada emang ada semua gitu mungkin ini tuh. Ya udah sih sampai aku kayak apa ya gosok-gosok kaki gitulah di salah satu kayak POS gitu ya tempatnya waiter gitu karena emang jam lagi kosong. Ya udahlah nggak ada customer di situ aja usil aja. Sampai teman aku bilang, "Neng sana Neng," cina. "Apa?" cina. "Ih fotoin aku lah," karena kan emang mungkin tempat itu kan begitu jam malam tuh emang kondisinya emang redup kan. Karena emang ya tempat itu dan dengan polos yang aku gitu kan nggak tahu gitu. Si lampu lobby itu mati, dimatiin sengaja kan, mulai ganti lampu kan. Nah, fotoin dong gitu kan, sampai gitu ke teman, boleh kok. Kebetulan di lorong itu tuh kan emang lampunya nyala yang tempat POS waiter itu, sedangkan di lobby dia gelap. Fotonya ada di situ. Tiba-tiba teman, "Nih Neng, udah aja kayak gitu," dia diam. Ya, aku kan aneh gitu, apa sih gitu. Ya udah, pas udah pulang, closing, beresin, tiba-tiba kan semua mati lampu ya. Lampu dimatiin kan, sama teknisi langsung cepet dimatiin saklarnya semua kan. Otomatis si pintu harus ditutupin satu-satu nih. Tiba-tiba di salah satu room yang medium itu ada tuh sosok apa yang tadi bilang kunti sih bukan, tapi kayak lebih ke genderuwo, iya nggak sih gitu, soalnya itu besar gitu. Tapi rambutnya berkembang ya, iya, gitu. Berkembang gitu. Iya, itu sampai merinding banget. Sampai wah gitu kan, aku teriak kayak gitu, "Bu, kok tutup pintu gitu?" Udah aja jalan buru-buru cepet jalan keluar. Kayak gitu. Alah gitu kan. Apa sama teman sampai kayak gitu. Tadi lihat sesuatu enggak? Cuma kayak gitu aja. Oh ya udahlah itu dari situ kan. Pulang aja. Nah, besoknya kebetulan aku lagi shift sore. Shift sore itu. Biasanya shift sore itu masuknya jam 5 kan. Dan untuk yang shift sore ini dia biasanya ada briefing. Ada briefing dulu sebelum pertukaran shift. Dan salah satu staff yang masuk pagi per divisi itu pasti ada perwakilan untuk laporan yang masuk pagi. Kan itu tuh kalau misalkan kita briefing tuh ada di salah satu ruangan yang besar yang mungkin itu dijual buat ke customer yang benar-benar high class, kayak President Suite gitu kan modelnya. Ngomong ke situ, temen tuh ini aku udah di jalan, bilang kayak gitu. Mana nggak ada, ya udah nanti kalau misalkan udah ada tolong bukain pintu belakang. Oh iya, aku kayak gitu aja. Karena emang kalau yang shift sore itu kan nggak boleh ya masuk lewat pintu depan, harus lewat pintu belakang. Dan kebetulan pintu belakang itu ketutup, jadi otomatis harus dibukanya dari dalam kan, nggak bisa dari luar. Lewat si pintu belakang, namanya ada tangga darurat gitu lah. Lewat situ, tiba-tiba aku ngeliat tuh, set kaca di ruang pintu Presiden Suite itu ada kaca kecil gitu kan, ya kayak gini sebesar ini. Lewat kayak gitu dengan polos ya, aku mau buka pintu tuh, bentar nggak jadi dari situ. Jadi dibukain dulu pintu ini, soalnya temen telepon pas di situ. Bukain lah pintu darurat itu. Di mana? Ini dah jalan di parkiran luar mall. Oh ya udah. Tiba-tiba ada suara ribut-ribut kan. Ya karyawan yang masuk malam udah mulai briefing gitu, pada jalan lah. Masuklah mereka ke situ. Aku dengan pedenya ngikutin, otomatis ngekor lah ke belakang kan, aku paling belakang aja. Sebelum paling belakang aku sempat nyawek gitu duluan masuk. Pas masuk, wah, tadi kan ada orang, aku kayak gitu. Tadi kan ada orang di sini, kok nggak ada? Dia ngajak dengan muka polos ya. Oh ya udah. Jadi maksudnya teh pas ngikutin orang-orang yang kita ikutin itu bukan orang? Itu orang, teman-teman karyawan yang masuk sore semua. Tapi aku dengan polosnya, ya udah aku duluan gitu kan. Tadinya aku duluan yang masuk, pas aku duluan yang masuk, di dalam situ yang tadinya aku lihat ada orang lewat di dalam ruangan itu yang kelihatan dari kaca, nggak ada siapa-siapa ternyata. Siap. Jadi situ. Wah, udah kenapa sampai dia gitu? Enggak, udah aja gitu dia tanya gitu. Ya kenapa sih gitu kan, sampai mikir sendiri kayak gitu, kenapa sih? Udahlah.
Nah pas itu sempat ada ini, dari kejadian itu udah nggak ada apa-apa lagi. Besoknya lihat lagi ada yang lewat tapi bajunya merah, rambutnya hitam panjang. Ih, itu yang kemarin gitu. Aku sempat mikir kayak gitu kan, itu yang kemarin gitu ya, tapi dia cantik gitu kan. Udah itu lurus rambutnya ya yang kedua ya. Iya itu ya, kayaknya cantik, ya udah. Tahu-tahu aku bilang nggak sama teman, tiba-tiba teman ngasih history kayak gini. Iya, di situ tuh dulunya sebelum tempat ini jadi ada perusahaan sebelumnya tuh, perusahaan apa gitu namanya. Kejadian lah di ruangan itu, katanya emang ada cewek, dia cantik, tapi dia bunuh diri, sempat berantem di situ, entah ya pasangan atau bukan, berantem di situ sampai baku hantam, sampai berdarah-darah sih ceweknya gitu ya. Sama kayak kenapa mukanya rusak gitu, katanya kalau Sundanya iya ya, didagor-dagorin gitu katanya kalau Sundanya gitu. Nah belum lagi karena si ceweknya frustasi, dia bunuh diri lah di toilet situ. Ya. Dengan menggunakan baju merah itu. Aku lihat dia loncat ya. Apanya? Bunuh dirinya ngeloncatin. Enggak loncat dia. Dia bunuh dirinya di toilet itu, entah dia bunuh diri gitu apa, motong nadinya sendiri. Iya. Sampai jenazahnya ketemu di situ katanya. Kata temen aku tuh historinya gitu. Terus aku diam aja. Oh berarti kemarin aku ketemu ya, aku bilang kayak gitu. Iya, dia kalau misalkan lagi biasa emang cantik, Cina bilang kayak gitu. Tapi kalau misalkan udah jadinya, mukanya hancur. Cina sampai bilang kayak gitu. Dengar di sini. Oh ya udahlah, ya udah Cina. Ya udah sih biasa aja, aku gagal begini kan. Kalau untuk orang-orang di sekitar Teteh itu tahu kalau Teteh ini ada kelebihan? Enggak tahu juga sih, tapi mereka nggak ngomong gitu. Enggak, maksudnya kalau lihat di percakapan tadi Teteh, kayaknya orang-orang yang dekat Teteh itu tahu gitu Teteh itu bisa ngelihat itu. Mungkin. Atau Teteh sebelumnya udah ngomong suka melihat sesuatu. Mungkin karena juga tempat baru kali ya yang namanya kan orang yang ngomongnya sama orang yang di situ juga. Gitu. Cuma ngabarin aja mungkin. Iya. Ngasih info. Iya, dan mereka juga bilang kayak gitu. Udah sih dari sana. Nah kejadian pas pulang malam itu di jalan kan. Perjalanan pulang subuh jam 3 subuh, di jalan tuh ada jalan kosong kan, naik motor sama temen nih. Pas jalan itu tiba-tiba ada seberang jalan tuh, ih itu apa ya, apa tadi lihat sesuatu ya Cina. Ya itu, ayo lihat lagi, balik lagi, sampai kayak gitu kan sama teman. Itu Teteh sendiri yang bilang? Iya. Atau teman yang minta balik lagi? Teman sih rasanya. Pas dia mau putar balik mau berhenti, nggak jadi nggak mau gitu, malah ketawa-ketawa dia jalan. Nah sih gitu kan sebenarnya. Apa yang betul itu dilihat? Di kunti, biji putih. Adalah. Tapi emang di situ tuh, di posisi dia berdiri di situ gitu, si sosok yang aku lihat tuh, emang tempat itu tuh sering banyak sekali kejadian gitu kan, kayak kecelakaan apa. Tempat itu tuh ya mungkin gitu kan, ya nggak tahu lah. Malam gitu kan. Nah, mungkin dulu sempat tahu-taunya dari situ itu karena melihat yang kayak gitu, posisinya di situ mungkin karena makan banyak korban gitu kan, sempat mikirnya kayak gitu dulu gitu. Ya udah sih nggak ngeh gitu ya sampai aku kayak gini sekarang. Pengalaman berikutnya, nah yang sekarang ini, yang baru-baru ini. Oke, sebelum ke yang baru, aku mau nanya ke Teteh. Teteh sendiri enggak kalau Teteh itu ada yang ngikutin? Biasanya sih suka yang selalu ngedampingin Teteh gitu. Ngehnya itu kalau misalkan itu sih ya, kalau ada penolakan kayak misalkan ya orang mungkin feeling gak enak gitu ya, sebelum pundak gimana gitu. Di situ sih kalau misalkan ngeh gitu kalau ada yang ini yang ngikutin. Yang kerasa pundak tuh berat banget ya. Iya itu. Sakit gitu. Tapi tahu nggak? Sosoknya tahu nggak? Oh misalkan buat ini sendiri gitu ya, kayaknya mungkin belum tahu ininya. Tapi kalau misalkan setelah ada apa ya disebutnya, bukan kejadian apa ya, begitu ada orang yang berusaha nolongin atau gimana gitu.
setelah udah ya mungkin kayak diruqyah atau apa gitu kan, barulah ada gitu muncul beberapa sosok yang mikir apa itu atau bukan gitu kan, sampai mikirnya enggak ada yang selalu dominan. Tetehnya enggak atau pernah yang teteh oh ternyata ini ya orangnya gitu atau makhluknya gitu, gambaran teteh seperti apa? Ini enggak sih, enggak begitu. Belum, berarti masih bayang-bayang gitu. Iya. Sampai saat ini Atau malah sampai negatif thinkingnya gitu ya sebenarnya gitu. Atau mungkin karena yang sering dilihat ini mungkin yang ikut gitu kan, mikirnya sampai kayak gitu. Seperti apa sosoknya itu? Misalkan mungkin karena keseringan lihat ya kayak kuntilanak mungkin ini gitu kan, kayak ini gitu kayak gitu mungkin. Sosok baiknya, jangan sosok buruknya. Oh ya nggak tahu kalau itu. Enggak sekilas gitu sama teteh tergambar di mimpi kah atau di mana kah? Enggak sih, pernah sih kalau misalkan ngerasain mimpi, pernah mencoba ngingat-ngingat, tapi setelah beberapa menit kemudian lupa gitu mimpi itu tuh mimpi apa gitu. Sering kayak gitu sih. Bahkan pernah ngerasain kayak deja vu gitu. Sedang oh iya kayak ke suatu tempat, pernah kesini tapi belum pernah sama sekali. Mungkin oh iya aku pernah mimpi kayak gini, oh iya ih aneh sih. Tapi untuk sosok yang selalu mengintil teteh tuh nggak ini gitu apa belum pernah sekalipun atau bisa komunikasi sendiri gitu? Enggak, belum. Oke. Lanjut yang next tadi. Iya, nah yang apa pengalaman yang baru ini ya, malah kayak apa ya, ceritanya dari apa bertahun-tahun, mungkin bisa disebut bertahun-tahun menganggur. Tahun-tahun menganggur ini kembali lagi kerja ya, posisi yang sekarang ya. Di situ anehnya tuh selama 1 bulan 2 bulan berturut-turut di situ pasti ngalamin sakit, izin sakit nggak masuk. Kenapa ini? Nah itu sebelumnya tuh pernah dengar ceritanya itu malah kayak apa ya, dari cerita dari orang ceritakan semasa dia liburan ke suatu tempat sama keluarganya gitu kan, ibu bapak anak suami yang nggak bisa saya sebut namanya. Ceritalah dari situ, cerita liburan ke sini gimana. Aku sempat tanya karena kan sebelumnya heboh gitu, aku udah pesen tiket ini kesini sini. Terus kan nanya gimana liburannya gitu kan, wah kayaknya seru gitu kan, apalagi sampai pasang foto kayak gitu. Tiba-tiba cerita lah, iya si ibu sempat sakit gitu. Oh, kenapa gitu, kok liburannya sakit? Aku mikirnya kayak gitu, kok liburannya sakit? Ya cina ternyata di suatu tempat peristirahatan gitu, beristirahat. Kalau misalkan ini yang mungkin lingkungannya kayak banyak hutan gitu ya, yang cuman kayak ada warung gubuk kecil gitu, cari toilet di situ dan ada mungkin toilet. Nah dari situ sampai rumah sakit dan katanya coba diruqyah sebelumnya itu, coba diruqyah ternyata ada yang ikut tuh, si orang tuanya tuh yang ikut dan katanya mungkin itu sosok kayak penari ronggeng gitu ya. Wah, aku sempat langsung gitu kan ngerasain. Oh gitu. Oh iya. Makanya kan dari situ ya udah sih. Dari situ ya udah. Iya. Wah. Oh ya udah. Dengar cerita kayak gitu. Oh. Pas sampai rumah tiba-tiba sakit, dari pundak sakit banget sih. Udah. Oh, cobalah pakai fresh care gitu kan. Nyebut merek nggak apa-apa, pakai minyak angin gitu kan. Minyak angin mungkin besok sembuh, kerja lagi besok makin sakit, tapi sakitnya tuh malah ke pinggang gitu kan, ke apa tuh tulang belakang gitu. Sebelumnya belum pernah? Pernah, karena mungkin kebanyakan posisinya duduk kan. Selama nganggur di rumah tuh posisi selama nganggur itu kerjaannya cuman kayak
main game gitu kan, duduk terus seharian, duduk tidur kan gitu. Gadang pula, wajar mungkin kan kayaknya ngerasain ini kebanyakan duduk kali gitu kan. Oh ya udah, tapi kan ini kan udah kembali lagi kerja, kayaknya oh mungkin adaptasi lagi gitu kan. Tapi pas besoknya kok makin sakit gitu, atau salah tidur gitu, salah posisi tidur gitu ya. Kayak, oh ya udahlah, coba diganjel pakai bantal. Ternyata besoknya tuh kok masih sakit lagi. Ya udah pakai fresh care gitu, sampai ditempelin kayak salon pas gitu loh, koyo gitu kan, tempelin koyo gitu. Masih sakit ya, sampai minum obat gitu kan, kayak ya obat gitu, jamu gitu lah. Masih kayak gini, nggak enak gitu. Kayak, ini kenapa gitu. Malah sampai bangun tidur tuh nggak bisa bangun, sampai nggak bisa jalan, susah jalan. Lemes banget ya? Iya sakit, lemes ya enggak, cuman sakit gitu. Sakitnya tuh kayak yang perih tapi panas gitu, pinggang tuh. Mungkin situ mungkin sakit. Ini kenapa gitu, sampai kerja ya udah paksain gitu. Dan sampai ada hampir sebulan rasain capek itu. Karena kalau masuk angin wajar ya, paling cuma 3 hari kan atau seminggu gitu udah hilang. Ini kok sampai ke sebulan lebih. Akhirnya ujung-ujungnya manggil orang, coba deh ini di Rukiah di situ kan. Kayaknya ada yang ngikutin, masa kan gitu di situ. Nah ya udahlah, dicoba dulu aja. Terus kalau sekiranya ini masih mengganggu, kabarin lagi. Ya udah dari situ, mungkin belum dicabut total ya di situ. Ternyata oh iya udah rada enak, mungkin salah urat gitu kan, sempet mikirnya kayak gitu. Positif aja ya? Iya, kayak ya udah dari situ kok sakit lagi gitu kan, udah agak enak tapi besoknya sakit lagi, sakit banget ini kenapa, sampai izin gak masuk kan. Ya udah sampai ngabarin lagi ke orang yang waktu itu ngerukiah kan. Dari situ kan dari punduk tuh sakit banget dicabut itu, sampai bener-bener jet lag gitu, bener-bener kayak udah nggak sadar, bener-bener udah nggak bisa lihat apa-apa gitu. Bok aja udah, oh sakit banget, ya, ini ada yang ngikutin gitu. Waduh mungkin itu ya takut. Dari pas itu mulai kan besoknya udah agak sehat lagi. Datang aja ya, hehehe, saya udah sembuh. Sampai karyawan yang lain nanya, udah alhamdulillah. Oh iya, mulai kan muncul bau kayak gitu kan, bau amis ya gitu. Iya bau amis ada, terus tiba-tiba ada bau parfum kayak gitu kan, mungkin bau menyan gitu kan. Siapa pakai parfum bau melati gitu. Nah aja udah bisa deh. Tapi baunya itu masih menyengat banget, dan kebetulan itu bukan posisi lagi banyak siswa ya, makin bau gitu kan, bau amis gitu. Oh nggak apa-apa, fokus kerja aja gitu kan, mungkin sampah belum dibuang gitu. Tapi kan baunya nggak hilang gitu, mungkin pintu dibuka, baunya malah nggak hilang. Biasanya kan kalau pintu dibuka bisa ke bawah angin kan, baunya ini enggak sama sekali. Ya udahlah ya, aneh. Nah dari situ sempat ada sesuatu juga kan, nggak enak gitu. Nggak enaknya tuh rasa kayak masuk angin lagi, minum air hangat terus pakai fresh care kayak gimana, sampai tiduran di ruang tunggu, di ruang kawan gitu. Kita kenapa sakit? Iya, udah tuh pulang aja. Nggak apa-apa, nanggung nggak, bentar lagi jam pulang. Terus itu udah besoknya pas kebetulan lagi banyak orang nih, lagi full aja ya di tempat kerja, banyak orang dalam artian siswa aja. Terus itu juga kerja tiba-tiba pusing, mungkin masuk angin karena faktor AC atau kipas angin di ruangan gitu kan, nggak kuat. Padahal aku kan nggak telat makan gitu kan, saya nggak telat makan di situ, malah sampai kayak makan udah. Malah di rumah sempat makan juga sebelum pergi kerja tuh, dan jam istirahat siang tuh makan juga gitu. Kenapa ini, atau kebanyakan makan gitu ya, aku sempat kayak gitu, atau aku salah makan gitu. Pas udah lewat jam asar tuh, jam 4, muntah terus, bolak-balik kamar mandi, muntah sampai maghrib, muntah terus, keringet dingin kayak gini. Udah kamu pulang aja, sampai dibilang kayak gitu. Ibu nggak apa-apa, jam pulang nanggung. Nggak apa-apa, pulang aja. Dari situ
sampai benar-benar udah pucat, tangan udah dingin sampai pucat kayak gitu. Nggak apa-apa ibu, ya udah besok istirahat dulu aja, pokoknya nggak mau tahu, kamu harus istirahat, sampai bilang kayak gitu. Ibu nggak apa-apa ya, mungkin ya karena aku juga mikirnya udah sih sakit ini mah udah biasa ya. Iya, lagian juga yang penting masih bisa kerja gitu. Nah besoknya makanya ya udahlah aman. Nah pas itu juga masih sama gitu kejadian kayak gitu, sampai beberapa minggu ke depan masih kejadian muntah-muntah kayak gitu kan, sampai si ibu yang tempat kerja nanya, kok kamu jadi gampang sakit kayak gini? Perasaan dulu kamu kan kuat. Iya kata, emang udah perasaan dulu kuat. Mungkin gara-gara AC, sampai bercandanya kayak gitu kan. Soalnya waktu ke Garut aja waktu itu liburan kita muntah-muntah kan di jalan gitu karena gak kuat mobil gitu, sampai begitu gitu. Ketawa-ketawa aja sih. Sampai teman juga aneh, iya loh padahal dulu kamu waktu di tempat yang dulu gitu, banyak AC kayak gitu, bisa terbilang teteh tuh paling kuat tuh sama suhu kayak gitu. Kalau kayak aku aja pakai lampu baru nggak kuat sampai pusing. Temen nggak ada keluhan sama sekali. Dia bilang kayak gitu kan temen, makanya oh lah iya sih emang mungkin karena aku bobrok kali ya, udah tua juga ya kan menganggap itu. Ya masa sih gitu sampai kayak gini banget. Oh ya ujung-ujungnya manggil orang lagi, gubernur udah dirugi lagi sih. Ya udah sih, tapi emang apa ya, orangnya bilang juga ya udah sih, kalau kamu masih ngerasa sakit kabarin aja. Sampai di situ aku bilang, jadi sih aku benar-benar udah capek banget gitu, sampai nangis-nangis sendiri gitu kan. Tolong jangan gangguin aku gitu kan, sampai nangis, jangan gangguin aku lah, aku juga sama butuh tenang, lagian juga aku nggak ganggu kalian kalau gitu. Sampai nangis-nangis kayak gitu. Dan kejadian-kejadian sebelumnya juga sempat ada kayak buku yang ditukar gitu. Padahal kan sehari sebelumnya aku lihat temen aku simpan buku aku di situ, lalu kita closing dan aku pulang paling terakhir kan, kunci gembok semua, dan besoknya posisi buku udah berubah, kalau yang posisi masuk kelas itu cuma aku doang sendiri gitu. Kayak kan aneh, makanya kenapa bisa sampai nangis-nangis kayak gitu kan. Tolonglah jangan ganggu aku gitu, kok ini ganggunya sampai keterlaluan banget, kalau emang mau pengenalan ya jangan kayak gini caranya gitu, sampai kayak gitu kan. Pas kejadian itu kan sampai bau amis itu masih ada bau kan itu, aduh sampai aku kayak diteror 2 bulan lebih lah kayaknya, hampir 3 bulan gitu, sama bau kayak gitu. Dan posisi lagi masuk bertiga sama temen, yang satu posisinya di mana mungkin dia fokus nyusun buat siswa persiapan belajar, yang satu lagi mainin stop kontak, nyelokin ini ke stop kontak. Aku lagi lihat keluar nih, lihat ada jajanan apa gitu di jendela apa sih. Aku putar badan tuh kaget lihat temen aku yang nyelokin stop kontak sambil teriak gitu kan. Makasih ya, kenapa teh? Enggak, ya udah enggak gitu, enggak aja, karena emang temen aku juga sempat ganti-ganti kalau mau ngomong kayak gitu mending bahas kayak gitu. Ya udah enggak, jadi aku gak mau terbuka gitu sama kamu, cukup aku tahu, cukup aku doang yang tahu gitu kan. Nah dari situ aku lihat kayak ada sosok nenek kayak lagi jongkok gitu posisinya, kayak gini, rambutnya tuh carang-carang gitu lah, jarang-jarang putih, dibilang putih, iya kayak hampir abu putih gitu ya, lebih ke coklat gitu, coklat muda kayak hitam ke putih, jadi gimana ya, kayak nenek-nenek gitu ya. Iya, tapi rambutnya jarang-jarang gitu, kukunya panjang melengkung ke bawah kayak akar pohon gitu ya kan gitu. Aku diam. Udah aku lagi nulis lagi di buku tuh, sisinya nulis lagi di buku, tiba-tiba kan ada kayak ada sosok apa gitu lewat kayak gitu. Ya kayak oh ya udah nggak ada ini lagi, ada begitu nggak ngelihat posisinya ke situ, tapi kalau misalkan lihat ke buku tuh ada jelas di situ gitu. Bahkan ada di satu ruangan yang mungkin itu khusus buat atasan gitu, ada sosok hitam juga di situ. Iya ada sosok hitam di situ, makanya paling takut kalau misalkan lihat ruangan itu sebelum sosok itu keluar ya. Paling takut ngeliat terus ke ruangan itu kan. Paling takut kalau di situ, kalau masuk ke situ nyalain lampu tuh hawanya beda, matiin lampu tuh hawanya beda. Di situ kan takut. Bagi aku sebagai pemegang kunci. Itu yang takut. Teteh waktu teteh di Ruki ya,
orang yang meruqyah teteh itu ngasih info nggak siapa tuh yang ikut? Iya sih, bentukannya gitu. Masih tahu bentukannya tuh katanya sosok apa ya, kayak perempuan gitu lah, tapi besar. Dia sambil meluk dari belakang itu gini lah, kayak gini gitu ke sini. Kayaknya kenapa kamu merasa berat sama pinggangnya sakit gitu. Sosoknya sosok perempuan biasa. Katanya perempuan jelek. Jelek? Iya jelek. Iya katanya jelek. Nggak diceritain spesifiknya gitu. Cuma dikasih tahu aja gitu. Iya, nggak diceritain spesifiknya kayak gimana gitu. Bentukannya kayak gimana, cuman dia bilangnya ya udah dia perempuan tapi jelek gitu. Nanti kalau misalkan dia cantik nggak apa-apa gitu, tapi dia jelek gitu. Ya udah sih gitu. Aku gak banyak nanya lagi karena nggak mau dibilang nggak mau tahu, ya udah gitu. Walaupun emang nggak harus tahu ya udah gitu. Yang penting tahu kalau misalkan itu ya gitu. Jadi pernah selama ini melihat atau bayangan atau udah sengaja mungkin sosok yang seperti kalau di film itu kayak jini itu? Apa ya? Sosok jin cewek yang memakai ini kayak dikalungin gitu, kayak jin gitu. Enggak sih. Nggak pernah? Enggak. Di bayangan juga nggak pernah? Enggak. Terlintas? Enggak. Sampai saat ini kita berpikir itu apa sih? Kok saya seperti ini gitu? Sempat mikir juga sih kayak gitu, tapi lama-lama ya udah sih nggak apa-apa gitu. Selama aku nggak ganggu mereka jangan ganggu aku gitu. Berarti itu nggak merasa terganggu kan? Iya. Atau merasa risih juga? Risih kalau misalkan ya keterusan diusilin gitu. Sampai aku pernah marah-marah sendiri, oh aku juga nggak ganggu kalian gitu. Ngomong gitu sendiri gitu kan. Terus sih nggak usah ganggu, mau kenal ya udah kenal aja gitu, nggak usah ganggu segala gitu. Nggak ngerugiin satu sama lain. Sampai marah-marah kayak gitu. Ya. Biasanya orang-orang yang seperti itu kan risih gitu, pengen dilepas gitu. Teteh sendiri biasa aja gitu sampai saat ini juga? Kayak gimana ya? Sebenarnya kalau misalkan kayak ibaratnya kayak contoh yang sebelum cerita yang tadi gitu. Ya udah dicabut mungkin lengkapannya ya udah nggak ada gitu. Tapi kadang kalau misalkan buat aku sendiri ya, kalau aku ngerasa nggak enak di suatu tempat gitu kan, tiba-tiba ya ada kodenya gitu, denger gitu kan, nggak enak gitu. Suasananya udah beda kan? Iya, langsung auranya bener-bener di situ udah bawaannya pengen pulang gitu. Kayak gitu mungkin bener-bener kayak mau lari keluar tuh kayak jauh banget gitu. Sempet kayak gitu makanya ya kayak gitu. Mana ya, agak susah juga sih dijelasin, tapi kalau misalkan lagi biasa ya udah. Tapi antisipasi aku mungkin yang ngalihin pikirannya dengerin lagu lah apa fokus gitu. aja ya gitu. Iya. Karena aku nggak mau, karena gue ingat ya kayak omongan temen aku tuh, kalau kita takut sama yang kayak gitu, justru kalau kita makin takut kita makin dikejar. Tapi kalau kita makin berani ya udah gitu, malah dianya yang lari gitu. Cuekin aja gitu ya. Iya, malah kayak gitu. Makanya ya udah definisi aku di situ, kalau aku ngerasain gak enak ya udah alihin deh kemana gitu. Kayak aku nonton mungkin film yang bikin aku tenang gitu kan, atau enggak denger lagu gitu. Kalau posisi lagi sendiri gitu. Sampai saat ini apa yang ingin teteh lakukan setelah apa kejadian-kejadian sebelumnya itu? Pengen gimana gitu? Apa ya? Kayaknya sih seenggaknya jangan sampai apa ya, enggak apa ngerugiin ke aku sendiri gitu, ngerugiin ke aku sendiri juga. Karena kan ya mungkin orang-orang tahunya kan kalau misalnya mistis bisa nggak percaya gitu kan. Kayak orang gila ya. Iya, malah orang juga apa sih cuma ya kayak lebih ke realita aja gitu kan orang-orang tuh mikir. Aku pun mungkin kalau misalkan percaya sih percaya, tapi kayak kalau ngomongin soal realita gitu ya, buat orang-orang yang cuma taunya soal realita, ya udah sih jangan sampai aku kebawa jeleknya gitu aja. Tapi ya aku juga
istilahnya ya kayak malu mistis kayak gitu ya pasti ada gitu kan, nggak mungkin nggak ada. Intinya ya aku percaya kalau mereka ada, tapi aku juga jangan sampai kayak ngerugiin ke aku sendiri juga gitu kan, karena orang-orang melihatnya ya itu kenyataannya doang gitu. Nggak tahu, nggak banyak orang lah yang percaya kayak gitu maksudnya. Ya kayak susah sih ya kalau untuk ngomongin masalah gaib ya. Iya, karena orang mikirnya apa sih, nggak masuk akal gitu kan, mikirnya kayak gitu. Padahal kan ya kalau buat yang dialamin sama sendiri kan, yang ngerasain sendiri gitu kan, yang tahu. Apalagi nggak sefrekuensi ya. Iya, nah itu kayak orang lain ya kebanyakan kan yang nggak tahu. Ini jangan sampai, aku juga mungkin dipandang ke orang lain juga, jangan sampai ya itu sih, balik lagi jangan sampai ngerugiin ke aku juga gitu. Capek nggak sih? Belum capek sih, pasti capek gitu. Tapi mau gimana lagi gitu. Gak pengen misalkan Teteh dicari orang pintar, pengen dihilangin gitu. Karena kayaknya susah ya aku yang gitu. Maksudnya untuk beberapa kali gitu kan, baru berulang kali kalau misalkan ini, contoh aku misalkan diruqyah beberapa kali gitu ya, dari tahun ke tahun gitu kan. Kalau misalkan emang orang udah gak enak sama aku, terus yang benar-benar ngelihat mungkin sikap aku aneh gitu kan, kalau misalkan orang yang pasti langsung, oh ini orang kenapa gitu kan, pasti ada mungkin mistisnya gitu kan. Mungkin orang dari situ juga pasti langsung, kalau ada yang ngebantu nih pasti langsung ngeruqyah gitu kan. Tapi kalau misalkan nanti udah sembuh pasti ada lagi gitu kan. Nah itu yang sebenarnya bikin capek satu datang lagi. Makanya itu saya bingung, kalau misalkan bener-bener bersih kayaknya mungkin susah gitu. Tapi nggak tahu juga gitu, makanya ya udah sih, malah sampai kepikiran jangan sampai ngerugiin aku aja gitu. Minimal nggak ini gitu ya, tetehnya nggak ngeganggu banget. Iya gitu. Karena aku juga nggak niat untuk mengganggu mereka gitu. Karena kita hidup berdampingan ya. Nah itu benar. Oke, Tiara, terima kasih untuk ceritanya. Dan sebelum saya tutup, mungkin ada satu patah dua kata buat sahabat Teteh di rumah. Apa ya? Pesannya atau apa gitu? Pesannya apa ya? Ya intinya ya sih, mau apapun yang dirasain gitu kan, kalaupun susah mungkin udah jadi diri sendiri gitu. Cukup Teh. Oke, terima kasih sekali lagi buat Tiara udah berbagi kisah di podcastnya Di Balik Temarang. Dan buat sahabat Teteh yang ingin bercerita pengalaman pribadi atau cerita pengalaman orang lain atau keluarga, boleh bisa kirim via email kita dibaliktemarang@gmail.com atau ke IG kita dibaliktemarang.id. Dan boleh juga berkomentar di video ini, nanti ada tim kita yang supportnya. Dan tak lupa saya ingatkan, jangan ukur nyali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.